Jenis kotak perasaan ketika Perasaan itu seperti apa? ada di situ ada perasaan, ada perasaan, ada marah, ada benci, ada sakit hati, ada terus apa namanya takut, ada trauma, ada fobia juga, kemudian ada bingung, seperti itu. Perhatikan yang lain, aja umek kayak mari langsung sini ya. Pokoknya diambil aja. Cara permainannya tinggal semisal ini ya kayak putar aja. Kita dari start dulu. Kita putar dari start. Nanti kalau berhenti di der, kita mengambil kartu yang der. Coba kita ambil salah satu untuk kartu pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ini di der itu sebutkan 3 kelebihan dirimu yang dapat mendukung karir masa depan. Jadi untuk untuk peserta didik nanti bisa menjawab terkait pertanyaan ini apa aja kelebihan dia untuk mendukung karir di masa depannya dia. Nah ini untuk apa itu agar bisa kita sebagai guru BK gali tentang minat karir dari peserta didik ini tadi. Udah dibilangin Bu tadi Bu, dan Arya yang melete. Membimbing peserta didik siswa mau dibawa kemana arah karirnya setelah lulus dari pendidikan. Jumlah pemainnya sekitar 2 sampai 6 orang. Lalu pemain bergantian searah jarum jam. Tarik satu balok. Contoh-contoh tarik. Satu balok dari menara menggunakan satu tangan, tidak boleh goyang menara. Lalu bila ada kita kena nomor, maka di sini kita ada kayak find your way pertanyaan untuk next karirnya seperti apa. Salah satu contoh pertanyaannya itu misalnya kalau kena di nomor 1 nih. Contoh satu. Oh yang 4. Itu ada pertanyaannya. Jadi nilai apa yang paling penting bagi kamu dalam hidup? Misalnya membantu orang lain, kreativitas, stabilitas finansial, inovasi, teknologi, atau program studi mana yang sesuai dengan nilai tersebut. Itu. Lalu jawabannya harus lucu dan kreatif. Terus penangkalannya Pemain yang merobohkan menara balok ini. Nah, untuk yang nanti merobohkan menara ini itu akan di misal seperti contohnya tadi di nomor 2 ada pertanyaan yang apa jenis pekerjaan atau profesi impian kamu di masa depan. Nah, nanti kan pasti ada jawaban misal kayak jadi guru ataupun apapun itu. Nah, Cuma nanti yang kita praktekkan cuma aku jelaskan satu ya. Itu yang paling model dasar, itu refleksi. Biasanya model ini tuh ideal untuk sesi bimbingan konseling di kelas atau kelompok kecil dengan tujuan untuk mendorong pemikiran kritis. Pesertanya itu bisa kelompokan, satu kelompok terdiri dari 3 sampai 6 per kelompok. Waktunya sekitar 30 sampai 60 menit. Tata caranya itu kayak kurang lebih kayak kita bermain Uno, kartunya dikocok dulu. Terus setiap orang itu mengambil kartunya masing-masing 5. Terus ngambilnya kan setiap peserta itu ngambil 5 secara bergiliran. Nah, peserta yang mendapatkan kartu pertama tadi kayak home, kalau dapat giliran pertama itu menjawab pertanyaan. Apa hal pertama yang ingin Anda lakukan pada hari pertama kuliah? Coba nih. Update story. Kayak gitu, contohnya kayak dia kayak gak serius seperti itu. Nanti di poinnya bisa dikasih 0, poinnya 0 atau 1. Nanti kalau kan hal pertama mungkin cari relasi. Nanti kita
kita sebagai konselor atau pendamping itu bisa menanyakan kenapa kok kamu di hari pertama itu mau mencari relasi atau tujuannya itu apa seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu tuh nggak harus kita ajar. Selanjutnya adalah protes emosi. Produk ini berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa kategori emosi. Pada saat kegiatan berlangsung, nanti siswa maju akan melemparkan panah ke arah papan tersebut, lalu mengidentifikasi emosi yang terkena panah. Selanjutnya, panah digunakan untuk diarahkan atau dilemparkan ke papan emosi sehingga peserta didik dapat mengenai salah satu kategori emosi secara acak atau terarah. Yang terakhir ada desain visual menarik, itu menggunakan warna dan ilustrasi yang ramah anak remaja sehingga membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Lalu kelebihan dari